Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas, heat transfer, and then today we going to learn about convection heat transfer, ya, tentang perpindahan panas secara konveksi. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang perpindahan panas. Ternyata panas itu bisa berpindah dari yang suhunya lebih tinggi atau yang memiliki kalor lebih besar ke tempat yang kalornya lebih sedikit atau lebih kecil atau suhunya lebih rendah. Nah, perpindahan panas yang pertama kita sudah belajar secara konduksi melalui perantara berupa logam, lalu yang kedua berupa konveksi dan radiasi. Oke, hari ini kita khusus akan belajar tentang convection heat transfer. Convection heat transfer is a heat transfer through medium. The medium is air or water flows are carried along. Jadi, maksudnya perpindahan panas secara konveksi itu membutuhkan zat perantara pengantar panas. Nah, zat perantara pengantar panasnya itu adalah zat perantara yang bisa mengalir. Yang bisa mengalir berarti ada udara dan ada air, di mana panasnya atau kalornya ikut bergerak bersama dengan udara atau air yang membawa kalor tersebut. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan dua kegiatan eksperimen yang Bulia akan tunjukkan pada kegiatan berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bulia akan menunjukkan peristiwa perpindahan panas secara konveksi hari ini ya. Salah satu benda yang bisa mengantarkan panas secara konveksi adalah udara dan air. Nah, hari ini Bulia akan mencoba dengan menggunakan air. Di sini Bulia sudah menyediakan ada lilin, korek api, dan ini ada air yang dalamnya sudah ada pewarna hijau. Memang ada beberapa yang sudah tercampur, tetapi air yang di bawah ini masih pewarna hijau gitu ya. Nah, kita coba akan nyalakan lilinnya. Lalu kita akan panaskan air yang ada di dalam gelas ini. Nah, ketika Bulia memanaskan air yang ada di dalam gelas, itu berarti gelasnya akan mendapatkan panas dari lilin. Nah, lalu panas dari melalui gelas ini akan diberikan secara konduksi kepada air yang ada di dalam gelas. Nah, lalu air di dalam gelasnya akan mendapatkan panas. Yang pertama kali mendapatkan panas adalah air yang ada di bawah. Nah, perhatikan bahwa air yang panas lebih dulu di bawah ini akan naik ke atas. Lihat gerakan pewarnanya, itu berarti air yang panas akan naik terlebih dahulu. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, airnya akan naik. Jadi air yang panas itu akan bergerak membawa panasnya naik ke atas. Lalu air yang lebih dingin di atas akan turun ke bawah menggantikan air yang sudah panas di bawah. Demikian seterusnya terjadi sampai seluruh air ini memiliki suhu yang sama di semua bagian gelasnya. Oke. Nah, itu adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Oke, percobaan kedua kita akan melihat perpindahan panas secara konveksi melalui udara, ya. Di sini Bulia sudah punya lilin, lalu korek api dan spiral kertas. Jadi spiral kertasnya Bulia buat permanen supaya tidak bergerak. Bulia sengaja melakukannya di dalam ruangan supaya tidak ada pengaruh angin gitu ya anak-anak ya, supaya kelihatan detailnya, supaya kelihatan pengaruh panasnya. Nah, sekarang kita lihat keadaan spiral kertas ketika tidak ada nyala api. Nah, sekarang bagaimana kalau ada api pada lilin? Kita akan coba nyalakan lilin. Nah, apa yang kamu lihat ketika ada api pada lilin? Ini ya, apinya lilin ya.
Nah, ketika ada api pada lilin, maka udara yang ada di atas lilin itu akan menjadi panas karena terkena nyala api lilin. Nah, udara itu, yang panas itu akan bergerak bersama dengan panasnya ke arah atas gitu ya. Jadi udara yang panas itu bergerak ke atas sehingga menggerakkan spiral kertas. Tidak ada angin ya anak-anak ya, kelihatan nyala apinya tidak bergerak sama sekali, itu berarti tidak ada angin, tetapi spiralnya bergerak sendiri. Nah, bukan bergerak sendiri sebenarnya, tetapi karena ada udara yang mengalir di antara spiral yang disebabkan karena panas dari udara yang panas di atas lilin ini akan bergerak naik ke atas. Begitu. Sehingga melewati spiral yang akan menyebabkan spiralnya menjadi bergerak. Bukan sulap, bukan sihir, tetapi itulah kenyataannya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa udara itu mengalir dari tempat yang panas ke tempat ke atas ya. Udara yang panas itu akan mengalir naik ke atas. Jadi kebalikannya, udara yang dingin akan bergerak ke bawah. Oke? Nah, jadi dari percobaan kita yang tadi menunjukkan bahwa udara yang panas itu akan bergerak ke atas, begitu ya anak-anak ya. Sedangkan udara yang dingin akan bergerak ke bawah. Nah, peristiwa itu menyebabkan munculnya fenomena angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat ke arah laut. Bagaimana bisa terjadi angin darat? Itu terjadi pada malam hari. Pada malam hari, ketika daratan menjadi lebih cepat dingin dibandingkan dengan lautan, sehingga udara yang di atas daratan menjadi lebih dingin dibandingkan dengan laut. Nah, karena udara di atas laut, permukaan air laut lebih panas, maka udaranya akan naik. Kalau udaranya naik, maka udara akan digantikan, udara yang di atas laut itu akan digantikan oleh udara yang dari darat, sehingga mengalirlah udara dari darat menuju ke laut. Itu kita sebut sebagai angin darat, yaitu udara yang bergerak dari darat menuju ke laut. Sebaliknya, angin laut terjadi pada siang hari. Ketika siang hari, udara di atas permukaan daratan menjadi lebih panas dibandingkan dengan udara yang ada di permukaan lautan. Jadi suhu udara yang di atas lautan itu cenderung lebih stabil, maksudnya anak-anak ya. Sementara yang di darat itu kalau siang hari lebih cepat panas, sehingga udara yang di daratan itu karena panas, maka udaranya naik. Nah, kalau udaranya naik, itu berarti udara yang di daratan akan digantikan oleh udara yang dari laut, sehingga udara dari permukaan air laut akan mengalir menuju ke daratan. Nah, udara ini kita sebut sebagai angin laut, yaitu udara yang mengalir dari laut menuju ke darat. Nah, fenomena angin darat dan angin laut ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar mencari ikan dan kembali ke daratan. Jadi, ketika menjelang malam, maka karena angin mengalir dari darat menuju ke laut atau angin darat, maka waktu malam hari itu digunakan untuk nelayan, untuk berlayar mencari ikan menuju ke laut. Jadi mereka akan pergi berlayar mencari ikan itu pada malam hari gitu ya, karena udara atau anginnya membantu nelayan untuk mendorong mereka ke arah tengah dari laut. Nah, sebaliknya mereka akan kembali ke daratan pada siang hari atau menjelang siang karena berhembus angin laut yang mendorong mereka dari laut untuk kembali ke daratan. Nah, kemudian peristiwa perpindahan panas secara konveksi ini juga diterapkan pada sirkulasi udara dalam sebuah ruangan. Nah, ketika ada udara panas di dalam
sebuah ruangan, maka udara panas itu akan naik ke bagian atas. Itu sebabnya ventilasi udara atau AC itu diletakkan di atas supaya udara yang panas dari ruangan itu bisa diserap oleh pendingin ruangan atau keluar melalui sirkulasi udara atau jendela. Nah, kemudian pendingin udara ini akan mengeluarkan udara yang lebih dingin sehingga udara dingin itu akan bergerak turun ke bawah, gitu ya, kebalikannya. Jadi udara panas akan naik ke atas dan keluar melalui ventilasi atau mesin pendingin. Lalu udara yang dingin dari mesin pendingin itu akan turun ke bawah. Itu sebabnya kalau kamu di sebuah ruangan yang ber-AC, kamu yang merasa dingin pertama kali adalah bagian kaki. Kenapa begitu? Karena memang udara dingin itu bergerak ke bawah, sedangkan udara yang panas itu akan bergerak ke atas. Itu sebabnya selalu ventilasi udara lebih baik, lebih berfungsi kalau diletakkan di atas, supaya udara yang panas yang naik ke atas itu bisa keluar melalui ventilasi yang memang diposisikan sudah di bagian atas. Begitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Jadi, apa yang sudah kita pelajari? Konveksi adalah perpindahan panas yang memerlukan medium perantara, di mana medium perantaranya ikut bergerak membawa kalornya dan bisa terjadi pada udara dan air. Nah, peristiwanya bisa terjadi menyebabkan fenomena angin darat dan angin laut, lalu digunakan juga pada penerapan sistem sirkulasi udara pada sebuah ruangan. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini. Sebagai tugas, silahkan dibuka buku paketmu halaman 160. Ada 160 itu ada pertanyaan di halaman 160, ada 2 pertanyaan yang bagian ayo jawablah gitu ya. Sebutkan perbedaan konduksi dan konveksi. Lalu yang nomor 2, mengapa bumi terasa panas padahal matahari sangat jauh dari bumi? Silahkan dikerjakan, tulis jawabannya di buku tulis, lalu fotokan dan kirimkan jawabanmu di Google Classroom. Kuliah berharap segera mendapatkan tugas, segera diselesaikan supaya tidak menumpuk tugasnya. Ya, tugasnya hanya ada 2 pertanyaan, tulis jawabannya saja di buku tulis. Oke, semoga apa yang kamu dapatkan hari ini boleh bermanfaat untuk anak-anak. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.